Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang asa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, Murtadin ini membungkam apa yang selalu disalahpahami oleh seorang gurunda, dan kali ini teman-teman dia tidak berkutik sama sekali. Bahkan salah satu kalimatnya yang sangat saya senang dan itu final, bahwa kau menolak Kristus, menolak Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan mati di dalam dosamu. Teman-teman jangan skip, mari kita lihat. Ini dia videonya teman-teman. Muslim bang, saya Muslim. Islam Saya ya? Muslim. Ya, saya Islam, betul. Oke, jadi bahas dari sisi abang, orang yang turun dari surga bang. Baik. Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran Karim dijelaskan kemudian Nabi Adam alaihissalam itu turun dari surga ke bumi. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudaw faman tabi'a huda fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini ayat bang, Nabi Adam alaihissalam turun dari surga ke bumi gitu. Nah sementara Oke, Adam ya bang ya. Ada catatan lain selain abang bang? Selain Adam bang? Adam juga iblis diusir, diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Sad ayat 76, qala ana khairum min, itu ketika Allah mengatakan kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam. Iblisnya mengatakan saya lebih baik daripada Adam, maka diusir. Allah berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu wahai iblis, keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Tuh. Jadi Nabi Adam dan iblis itu diusir dari jannah menuju kepada bumi. Itu bang. Dan aku bertanya, Nabi Adam itu ada turun atau diturun dalam Al-Quran diturunkan. Hadis ya. Nah, jadi Menurut turun di dalam tapi Al-Quran berarti ada dua tokoh yang turun dari surga ya. Dan Iya. jadi pertanyaan selanjutnya, dua tokoh itu saja kah? Dan Dua tokoh itu saja yang diceritakan di dalam Al-Quran yang kemudian yang saya ingin sampaikan pagi ini. Nah sekarang saya boleh nanya balik kan, kalau di pemahaman saudara siapa orang yang sebelum abang bertanya, ya sebentar ya, sebelum abang bertanya, tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya itu iblis orang atau bukan, atau jenisnya berbeda dengan orang? beda dong, iblis itu beda, tapi iblis itu bisa menjelma menjadi malaikat, bisa menjelma jadi orang. Itu pertanyaan saya, boleh bang? Siapa di Kristen manusia yang Berarti datang bentar. dari surga? Silakan. Hanya satu orang ya. Ya. Oke, tadi Bapak Retno mengutip dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38. Di sana Yesus adalah orang yang turun dari surga. Gak ada itu bang, itu hoax, itu hoax. Gak ada itu dalilnya Yesus dari Kami surga. gini bang, kami bentar. Kami saya sebagai host juga nggak ada bilang, atau teman-teman juga nggak ada bilang yang abang baca tadi itu hoax bang ya. Dalilnya ada. Hoax sudah segala macam ya bang. Nabi Adam dari Mencari surga. data-data ya bang ya. Adam tidak dilahirkan bang, dia ke bumi itu sudah dewasa. Kalau dalilnya di Yesus. Adam aja Sabar. bukan nabi. Sabar. Adam itu bukan nabi. Sabar, Ada jangan ribut. penciptaan di sebagainya ya, bang ya. Sabar. Adam ke bumi itu langsung dewasa. Yesus, coba anda lihat di dalam Lukas 2 nomor 11, dia dilahirkan bang. Dilahirkan di mana Yesus itu bang? Kita bahas asal mula Yesus ya bang. Loh. Saya kan bertanya. Inilah orang yang tidak. Saya bertanya, di Kristen siapa orang yang berasal dari surga? Anda mengatakan Yesus, saya katakan hoax. Karena Yesus lahir di bumi. Itu bang. Gini saya Coba pakai
nalurinya Bentar, sebagai bentar. manusia berbicara gitu loh. Bentar Bang Juma. Oke. Saya sebagai host tadi, Halo, saya Bang Juma. apa yang abang Halo, Bang Juma. sampaikan, dan saya tidak ada mengkritik atau teman-teman juga yang menyimak di Komal ini juga tidak ada mengkritik apa yang abang sampaikan itu hoax. Jadi nggak boleh kita saling menyerang yang lain, tapi kita mengizinkan orang-orang yang ada naik di Komal ini untuk memberikan datanya masing-masing, dan kita nggak sampai ke mengkritik yang lain sampai membilang hoax, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kita sampaikan datanya. Saya ingin melihat dari semua agama-agama yang dipercayai, yang dianut oleh pengikutnya, supaya menunjukkan datanya masing-masing. Seberapa banyak orang yang dicatat dalam kitab-kitab yang dipercayai oleh orang-orang yang di Indonesia, itu orang yang pernah turun dari surga. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut Pak Retno. Tadi Bang Juma bilang Yesus itu dilahirkan. Ya benar, Kira-kira- kalau benar enggak itu perkataannya itu benar, memang ada di kitab. Tapi dia ini kan dilahirkan melalui apa, kan begitu sekarang. Makanya aku bilang benar, tidak salah dia mengatakan seperti itu. Makanya selalu saya bilang kalau untuk berbicara Tuhan Yesus jangan dari perjanjian baru. Baca dulu perjanjian lama, makanya ada perjanjian. Jadi disitulah kadang jangankan Bang Juma, saya bilang selalu ya. Orang yang tidak mengerti firman pun ya terjadi perdebatan, karena Tuhan juga pernah mengatakan dia adalah anak. Makanya mereka selalu mengatakan oh dia adalah anak. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan dia adalah hamba. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan dia adalah batu. Tuhan Bentar, Yesus juga Pak pernah Retno mengatakan ya. dia adalah roti. Bentar Pak Jadi, Retno. kalau orang nggak ada hikmatnya, ya memang seperti Bang Juma ini aja. Bentar Pak Retno, selain dari catatan kitab Yohanes 6, ada nggak lagi di dalam Alkitab orang yang turun dari sorga? Halo. Boleh saya berbicara? Yesus memang dilahirkan, tapi yang lahir itu kan dagingnya, yang datang itu adalah rohnya. Itu makanya di Yohanes. Siapa sih suara? Tolong di suara kecil deh. Anak kecil itu. Nah, jadi yang dilahirkan itu dagingnya memang. Makanya dikatakan pada Yohanes 18 ayat 37, aku datang dan lahir. Kan untuk itulah aku datang, untuk itulah aku lahir. Jadi yang lahir itu daging, yang datang itu roh Bapa. Aku datang dari Bapa. Itu benar. Nah, masalahnya si Juma si Juma ini kan punya Tuhan tapi tidak ada membangkitkan manusia, tidak ada memberi kelegaan. Allah itu tidak ada, jadi gitu. Jadi percuma diskusi dengan si Juma ini kan, tidak ada Tuhannya, tidak pernah membangkitkan orang mati, modal congor aja si Juma ini, gitu loh. Jadi buat apa diskusi dengan Oke, gini Bang Prof Tok, kita nggak membahas jauh sampai ke apa teman-teman ya. Gini, kita membahas satu tema, itu siapakah orang yang telah turun dari surga. Tadi Bapak Ya, Yesus. sudah memberitahu. Mana dalilnya Yesus dari surga? Yesus Yang selanjutnya, Mana ada nggak dalilnya? lain data tentang Yesus di dalam Alkitab yang telah turun dari surga? Ada nggak ada? kita kan panutan Selain kita kan Yesus, bukan Ya, Allah mana dalil? SWT. Allah SWT kan Dalil, nggak dalil, pernah bang, ada dalil. gitu. Bang, dalil, bang, dalil. Makanya saya bilang tadi Bang Juma, jadi yang saya kasih itu apa? Maria melahirkan di bumi, bang, bukan di surga, bang. Makanya tadi percuma dijelaskan, makanya aku bilang. Makanya kalau Juma beginilah, nggak kalau usah kau orang yang tidak ada bentar, hikmah. Juma nggak usah kau bahas Kristen, kau goblok. Ibaratnya kami sedang memberikan mutiara kepada babi seperti Itu- kau. itu makanya ucapan tadi dengar. di Matius 7 itu ayat 6. Jangan memberikan hal yang kudus kepada Itu anjing ucapan dan babi, Yesus karena kepada mereka Bani tidak Israel, mengerti. agar Jadi jangan kalau orang memberikan yang mengerti, dalil yang mengerti kepada itu adalah Kristen. anjing sama babi. Yang Karena anjing dan mutiara babi itu adalah Kristen. firman Allah. Bang, Bukan, nggak ada itu Kristen ucapan di Yesus. situ, nggak ada Kristen di situ, kau Itu goblok, kau. ucapan Yesus Nggak kepada ada Bani Tuhan, Israel, Juma. muridnya. Allah SWT-mu itu nggak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, oke? Aduh, ini kok pada panik Allah semua ini, SWT-mu host. nggak bisa Host, gimana, apa-apa. host? Hah? Kenapa? Gimana saudara Kristen kita ini kok panik semua? Apa? Nggak ada kata Kristen di Panik. situ. Santai. Jangan Kami tidak memberikan panik. Kembali ke tema, mutiara kembali ke kepada tema. babi. Itulah kau. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen itu, bang.
Jadi saya melihat ya teman-teman, di Islam di Al-Qur'an mereka ada satu orang dicatat di dalam mereka orang yang turun dari sorga di dalam Alkitab, juga di dalam kitab Yohanes. Mau Abang Jumat berarti Adam itu di Al-Quran itu tidak diciptakan ya? Bentar ya Pak, bentar ya. Adam diciptakan, Bentar ya Pak Proktok. Adam dan Hawa Dalam itu Alkitab, Bapak Red tadi memberitahu datanya. hargai host dulu, hargai hostnya. Namanya Yesus. Saya cari teman-teman yang dari luar agama, kedua agama ini, ada nggak yang data-data lain? Ada bang. Ada Bang. Kejadian 3:23 Adam dari surga. Loh, Oh, coba kau cari data di Alkitab. Al-Quran itu minim data ya. Kasihan sekali Al-Quran. Ini kan kitabnya Yahudi, kitab Kejadian kan kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Al-Quran lihat. tidak lengkap ya. Yahudi berdalih. Ini kan kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kenapa kau lihat. lari-lari ke Yahudi? Loh. Ini kitab Yahudi. Al-Quran kau bawa-bawa. Oh minim Al-Quran kau. Al-Quran, lari dia, kabur dia. Cuma memang tidak ada isinya. Al-Quran itu tidak lengkap kawan-kawan. Aku bodoh karena Kristus. Aku bodoh karena Kristus. Kamu mengerti? Like Rudy. Aku bodoh karena Kristus. Aku bodoh karena Kristus. Spirit 354. Kita nggak membahas itu ya. Juma turun, kabur dia. Karena Teman-teman kalau menghadapi Juma itu harus begitu ya. Makanya dia Aku kabur. bodoh karena Kristus. Itu dikik itu. Aku bodoh Juma karena kabur, Kristus. Juma kabur. Aku bodoh karena Kabur, Kristus. Juma Aku bodoh karena Kristus. Mana, host? Aku Kunci Juma bodoh menghadapi karena saya, kan? Kristus. Dua-duanya ini Aku bodoh kondisi karena Kristus. Kristus. Ya kondisi kasih Aku spirit bodoh ini. karena Kristus. Tengok tuh, itu aja mantranya. Juma kabur. Mantra dalam Alkitab tuh kan, dalam Bible tuh kan. Juma Aku bodoh karena kabur. Kristus. Kamu jangan Aku bilang bodoh karena begitu. Kristus. Allahmu sendiri Ini. mengatakan kalian yang diturunkan Al-Quran adalah nabi gila. Al-Hijr 6. Itu data itu. Sekarang apa ini temanya? Sekarang apa ini temanya, host? Nah, Juma kabur. Ya, Juma Sekarang apa temanya, kabur. host? Juma kabur. Saya sudah perhatikan kalau Juma mendengar suara saya kabur dia. Juma kabur ya. Saja pernah Oke, menikah. Juma kabur. Juma itu kabur kalau mendengar suara saya. Ini temanya apa? Ini temanya apa? Ayo. Temanya Juma kabur. Cuma kabur. Iya. Ya. Iya, apalagi temanya. Itu kualitasnya Kamu- Kemana nih Bang Rian Kamu Napi? profesor atau apa sih? Itu saya tengok tadi antara profesor atau TK gitu. Jadi bingung kita nengok. Iya. Hei, Karena narasi Anda profesor itu beragak berwawasan lah. Di Juma itu di kick, bukan kabur. Juma kabur. Halah, naikkan host kalau dia jago. Naikkan, biarkan sama saya dia. Juma kabur kok. Kabur Juma. Naikkan si Juma itu host. Gimana, host? Ya, terima kasih teman-teman ya sudah ikut berpartisipasi untuk berdiskusi tentang satu tema yang cukup menarik, bahkan sampai masuk itu apologetnya orang tetangga Islam ya, yaitu Juma ya. Jadi temanya ternyata menarik ya teman-teman. Memancing Juma juga bisa datang ya teman-teman. Jadi maaf saya tanya dulu Bapak Prof Tok ini, apakah Bapak ini Lai Rudy sang debaters? Bukan ini. Oh bukan ya. Tadi suaranya mirip tadi saya pikir ini like saya nih yang pakai akun Ya, berbeda, jelas. saya pikir dulu itu. Saya Bukan sudah ya, Pak, rekam ya? tadi. Saya sudah rekam Juma itu kabur sama saya. Begituan, wah banyak yang nonton ternyata 313 ya teman-teman. Ini Iya, pencapaian kali ini ya teman-teman. Jadi itu buktinya Juma itu nggak ada isinya dia. Cuma menghujat aja dia tuh. saya naikkan, maka Kamu ada isinya. kita nggak membahas tentang kitab Saya suci mau lain. tanya dulu, Lairian Nabi Tepulu, apakah Anda mengkick si Juma? Enggak, saya nggak ada kick dia. Juma kabur, oke? Yang di bawah Juma kabur. Tak berani dia menghadapi saya. Nah, dia udah naik lagi. Apakah teman-teman bersedia berdiskusi dengan Bang Naikkan dia, saya yang menghadapi dia. Naikkan Oke, dia. ya. Naik lagi Bang Juma. Nah, silakan. Gini,
Kau Bahasa ada betul ilmu Romawi. itu. Kau ada ilmu terus. Jadi Host, kalau si coba kita Juma ini hargai hostnya menghujat, ya. langsung di mute aja host, karena dia tuh aku tahu dia tuh nggak ada isinya nih si Juma ini. Oke, kita Juma. bahas itu teman-teman ya. Jangan kau bahas-bahas tentang gini Juma. Kalau kau ditanya tentang Al-Quran, jawab di Al-Quran, jangan kau jawab di Alkitab. Artinya apa? Al-Quranmu tidak valid datanya. Al-Quran saya sudah bahas tadi bang. Al-Quran surah Al-Baqarah As-Sad. Saya ditanya Adam. Iya, Al-Quran kamu surah Al-Baqarah. kecenderungan selalu Kan ya. larinya jawabannya Nah. ke Alkitab. Apakah Al-Quranmu itu tidak bisa, tidak lengkap Kan menjawabnya? sudah Al-Quran sudah menjawabnya. Oke, sekarang yang lucu itu kitab Anda. Nah, sekarang kitab Anda yang lucu. mengatakan Sekarang Yesus begini. dari surga. Sekarang begini. Sedangkan Yesus saya mau tanya dilahirkan di dulu. bumi. Saya mau tanya dulu Al-Hijr 6. Gitu. Maaf, kamu bersedia membahas Al-Hijr 6? Bisa. Oke, silakan Bisa. baca dulu Al-Hijr 6. Oke, saya bacakan ya. Nah, tenang Jadi yang lain. temanya lain ini temanya kan. Nah, iya, karena dia takut. Enggak ada yang bacakan takut ya. saya nggak pernah takut. Ya udah, kenapa kamu lari ke tema lain? Prof Tok, apakah Al-Hijr 6 yang Bapak apa itu masuk ke dalam tema kita? Nggak ada, Dia kan nggak ada membahas hubungannya. Alkitab, kan? Artinya biar lucu. apple to apple bahas juga Al-Quran gitu loh. Oke, oke, kita bahas Quran, enggak apa-apa. Ya kan temanya Tadi- ada Profesor Tok. Yang Iya. dibahas. Kan Saya tidak. Saya nggak Gini, komentari gini, ada TK-nya. tahu yang dikutip Ini. Prof Tok itu berkaitan dengan tema. Ngapain cuma membahas Alkitab? Nah, kalau dia mau membahas Alkitab, kita bahas juga Al-Quran. Bersedia nggak dia? Iya temanya. Saya Temanya, bersedia. tahu. Sesuaikan Oke. tema. Apapun Saya kita bersedia. bahas, nggak masalah. Saya mau bahas apapun saya layani Anda. Jangan kamu framing isi Al-Quran ya. Makanya kau tadi kau bilang kita bahas Al-Quran. Sesuaikan dengan tema. Profesor atau nak TK-nya Prof. Diam Ayo, dulu kalian. yang mana, yang Diam, mana, kan? yang mana yang kamu bahas? Saya Kalian diam ladenin. dulu biar mengerti kalian cara menghadapi si Juma. Biar saya dulu yang menghadapi Alamak, dia. sombong sekali. kelasnya kawan. Urus kau bangkitkan ke sini saya hadapi. Jangan kayak kalian ini. Saya Kan ini tengoklah kan udah mulai menghujat dia kan. Nah, itu dia. lah, kamu kan terlalu besar mulut. Anda membawa Al-Hijr. Anda membawa Al-Hijr. Orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad itu gila. Orang-orang kafir loh. Framing. Oke, jadi Framing. kita membahas Saya tema baca, yaitu itu framing. Juma itu memframing isi Al-Qur'annya sendiri. Ya. Oke. Apalagi isi Alkitab. Orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila. Orang kafir loh yang menuduh. Tidak, Allah yang menuding bahwa Nabi Muhammad itu nabi gila. Allah yang menuding. Wakalu ya ayyuhalladzina nazzala alaihim Baca Al-Qur'anmu, mari kita bahas. Dan mereka- Allah sendiri dan mengatakan mereka Muhammad itu nabi gila. berkata- Dengar, jangan kau framing isi Al-Quran. Ya udah, sudah Jangan kau kau tunjukkan framing kepada isi saya. Al-Quran. Ya udah, kau bacakan kepada saya. Di mana Baca. Allah di mana? Silakan. Oke. Silakan. Saya baca pakai bahasa Indonesia. Iya, silakan. Al-Hijr 6. Ya. Kamu jangan kau framing isi Alkitab. Enggak usah terlalu besar mulut. Baca. Terus kau bangkitkan saya hadapi. Apalagi kau cuma kayak kau. Nah, tengok tuh kan. Baca. Udah lah, kau nggak ada isi kau. Dengar ya, Baca, kau baca. jangan framing isi Al-Quran. Dengar ya. Baca. Ya, dengar ya, nggak usah. Ya. Dan mereka berkata, wahai orang-orang. Mereka di sana siapa? Enggak, jangan kau framing. Kau Mereka tanya di Allah. sana siapa? Mereka itu siapa? Dengarkan dulu. Mereka itu siapa? Dengarkan dulu. Saya baca dulu yang tertulis. Saya Iya. baca tertulis, jangan ke framing isi Al-Quran. Iya. Ya, dengar kau. Iya, Dan mereka iya. berkata, dan sekelas Allah meneruskan gosip. Sekelas Allah, Tuhan kau katakan Tuhan. Dia yang memframing. Dengar, ya? Tengoklah. Dia yang memframing. Dia yang Dengar memframing. dulu saya baca. Enggak, Dengar aku ya. dengar aku udah tahu kau. Mana bacanya Allah itu mereka? Mana bacanya? Dengar dulu, dan mereka itu Mereka siapa? framingnya Allah. Mereka Dan itu siapa? Mereka itu framingnya Allah. Mereka siapa? Kau jangan framing, dan mereka itu framingnya Allah. Ya, bukan mereka aku. di situ Mereka itu siapa? siapa? Siapa yang Tidak siapa ada yang dikatakan di menuduh? sini kafir. Siapa Tidak menuduh ada di sini Rasulullah dibilang kafir. gila? Siapa? Tunggu dulu biar saya baca. Kejang-kejang kau ini. Kamu yang Saya kejang. mau tanya dulu, Nabi Tupulu, kau Islam atau Kristen? Mulai panik dia. Oke, Bukan. Anda tidak bisa membuktikan. Sekarang giliran saya. Kenapa Tidak, keluarga? Dengar. Saya dengarin dulu. Dengar. Saya belum Dengar. baca. Tadi Kenapa Jumat keluarga takut. Yesus Jumat takut, dan mengatakan
menganggap mereka Yesus berkata, gila? wahai Jawab. orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Itu kata yang mereka. mengatakan sendiri itu Allah. Mereka menuduh Nabi Allah Muhammad gila, mengatakan- orang-orang kafir. Sudah, Iya. sekarang giliran saya. Matius, Allah Markus mengatakan- 3, sabar. Markus Dengar 3 dulu. nomor 21. Dengar dulu. Keluarga. Hei, diam dulu. Menyampaikan Markus 3 nomor 21. Dengar dulu. Keluarga Yesus Sekelas- Ya, oke, menganggap saya Yesus tidak gila. framing. Pertanyaan Oke. saya, kenapa Itu tidak keluarga apple Yesus to menganggap apple, Yesus gila? Cuma Jawab. Itu tidak apple to Jawab. apple. Ini Allahmu yang menyampaikan kepada Muhammad Markus gila. 3 nomor Masa 21, Nabi keluarga bilang gila? Yesus. Gimana sih? Keluarga Hah? Yesus menganggap Hah? Yesus gila. Pertanyaan saya, kenapa Hei. keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Itu tidak apple to apple. Ini Jawab. Allahmu mengatakan nabinya gila. Jawab. Coba dulu, Jawab. saya mau tanya dulu. Kenapa Allah keluarga mengatakan Yesus nabinya gila. menganggap Yesus gila? Jawab. Itu data. Itu Jawab. orang biasa itu asumsi, oke? Biasa itu. Markus 3 Memang nomor banyak- 21, waktu itu keluarganya bukan mendengar firman hal itu, Tuhan. mereka Dengar, datang dengar. mengambil Yesus Host. sebab kata Host, keluarganya Yesus tidak waras Host, lagi. Saya jawab, tolong Pertanyaan host. saya, kenapa Oke, host. keluarga Host. Jangan panik, Ini, jangan oke, panik, Prof. Jangan host, panik. kamu harus mempermuliakan Tuhan Jawab, Yesus. jawab. Jawab. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Kau nantang-nantang. Mana Jina? Aku hadapi Jina. Lepas kucingnya kau. Gak ada ilmumu. Jawab itu. Nah, kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Jawab. Profesor Tok bang, otak udang itu dah ada otaknya Profesor Bang Da, Tok. Bang Da Zuma, kalau boleh diizinkan sama saya saja, Bang Da. Silakan. Masuk lagi. Oke, tadi dia ini berbicara Menjawab. tentang Kenapa saya Taurat. yang di-mute? Kenapa? Saya yang menjawab. Boleh, Bang. Saya jawab, ya? Kita berbicara tentang Taurat. Bang. Saya jawab. Lanjut, saya jawab. saya nyimak Tidak sambil apple tertawa. to apple, yang mengatakan Allah, Nabi Muhammad gila itu Allah. Udah. Bang Prof, Sebentar. Saya Yang izin dengan mengatakan namamu dengan Muhammad titelmu itu gila Profesor. Allah. Cuma kampret lo, Profesor. Dengar ya, yang menyatakan Muhammad itu gila Allah. Tidak apple to apple dengan Mana bacaannya manusia. Allah itu bilang Muhammad apa? Allah itu apa? Aduh, Muhammad? gimana? sih? Baca nomor 11, Mana? Kau ayat baca 11-nya baca, yang menganggap gila itu Nah, adalah orang dengar kafir. dulu Juma. Masa sekelas Allahmu menyampaikan gosip Itu kepada Muhammad? Nggak ada ilmumu. Mana kita setelah aja mau itu bacaan Oke, tidak ada di sini dikatakan kafir. Gimana Sekarang Jangan kau giliranmu. framing sial Quran. Kenapa keluarga Oke? Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Itu bukan firman Tuhan, itu asumsi manusia. Oh, berarti Markus bukan firman Tuhan. Bukan? Kitab kalian ada asumsi. Alhamdulillah, masya Allah, masya Oke? Allah, masya Allah. Jadi Masya Allah itu yang Teman-teman mengasumsikan Kristen Muhammad itu gila. sudah Oke, diakui selamat, oleh Anda seorang pengikut profesor Nabi. kalau Pantas kitab laku gila Markus Juma. bukan firman Tuhan. Ya, selesai. Firman Tuhan itu Matius 4 ayat 4 keluar yang dari mulut Tuhan. Cuma Oke. pengikut Nabi gila. Berarti di Alkitabmu ada juga ditulis. Berarti kamu menyembah orang gila. Cuma itu bukan firman Tuhan, itu manusia. Berarti Masa kamu firman orang Tuhan gila di karena Alkitab? kau mengimani buku yang bukan Alkitab firman Firman Tuhan Tuhan. itu yang dari Yesus, bukan Berarti dari kitabmu manusia. bukan firman Tuhan. Juma. Yang gila sekarang Jangan siapa? memberikan babi Yang kepada gila sekarang siapa? mutiara kepada babi-babi. Lah itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya Yahudi. Dengar, muridku kau Yahudi. babi, kau. Enggak. Wahai muridku Yahudi, Dengar, jangan dengar. kau tidak jangan ada kau wahai berikan murid-muridku. mutiara kepada Jangan Romawi kau dan framing Yunani. Yesus itu Allah. Yesus bukan Allah, hei. Dan Memang saya bukan. berbicara Memang wahai itu Allah, bukan Yesus. Hei, jangan kau bilang wahai. Itu karakter Allah. Markus 12 nomor Ya, 29. diam kau. Itu Dengarlah bukan- wahai, itu bukan Tuhan. dengarlah wahai Israel. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Yang berbicara itu Markus manusia. 12:29 Bukan Yesus Tuhan. berkata, Itu bukan dengarkanlah Tuhan. hai Yang berbicara itu manusia. Israel. Sekarang Allah Habis bahan Muhammad Nabi Profesor gila. Tok dongo. Yang meneruskan tudingan orang-orang. Profesor dongo. Allah meneruskan tudingan orang-orang. Ya sudah, yang pasti Suci. seorang profesor menyembah itu orang orang gila. dengan pendidikan. Muhammad Nabi Bisa gila. nggak ngerocos? Seorang Coba, profesor menyembah hargai orang tidak gila. Anda itu. Satu-satulah sama Bang Zuma. Kalau umpamanya nggak bisa, saya bisa dengan Anda juga. Apa? Nggak ada Kenapa ilmunya, Bang. bela cuma diam kamu situ? Nggak ada Oh, ilmunya, tolong nggak ada mute dulu si ilmunya. Cuma biar saya Oke, kita izin. ada orang botol di celana. Abang berdua biar saya jelaskan. Biar saya jelaskan ya. Berdua ya. Matius Yang lain 4 boleh- ayat 4. Bentar ya. Dengar ya. Bentar ya. Firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan, bukan Nah, dari berarti Yesus manusia. Oke, berarti Pak? Yesus
Oke? Berarti Yesus ini keluar dari mulut Tuhan. Dengarkan dulu Juma ya. Yesus keluar dari mulut Dengarkan Tuhan, ya dulu. bukan Tuhan dong. Dengarkan dulu. Allahmu itu meneruskan gosip manusia. Dan dikatakan kafir di situ. Dan satu-satu mereka. Iya. Ya. Berarti Tuhan menerangkan, Tuhan saya menerangkan bahwa orang-orang kafir menuduh Rasul saya gila, kan gitu. Udah, sekarang giliranmu. Kenapa keluarga Yesus? Itu keluar, Sabar dulu. dengarkan dulu. Itu enggak, jadi enggak apple to apple. Kenapa enggak apple to apple? Kamu setarakan mulut manusia dengan mulut Allahmu. Iya, nggak apa-apa, kan saya bertanya. Kenapa keluarganya? Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Apa jawabanmu? Malu. Jadi enggak apple to apple ya Juma. Iya, Kau nggak tidur aja, masalah. Juma. Sekarang Nggak ngerti pertanyaan sosial kita, saya, ya. kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Al-Quranmu Itu loh. sendiri, kamu framing Al-Quranmu sendiri, apalagi Alkitab orang, ya. Sekarang jadi, pertanyaan saya sekelas dulu. Allahmu meneruskan yang kau bilang Allah itu suci, meneruskan gosip orang kepada Muhammad bahwa Muhammad Nabi gila. Iya, Oke? orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila. Nah, sekarang keluarga Yesus menuduh Juma. Yesus gila. Tidak apple to apple, Juma. Kamu setarakan firmanmu, firman Allahmu dengan manusia. Itulah Sekarang otaknya pertanyaan saya bukan di situ, Bang. kamu. Pertanyaan Itulah saya, otaknya kamu nggak tandingan saya. pertanyaan saya kenapa Muhammad itu keluarga kamu Yesus? pengikut Nabi gila. Ya? Pertanyaan saya kenapa Nggak keluarga ngerti kamu, Yesus dengarlah. menganggap Yesus gila? Allahmu Itu loh pertanyaan saya. mengatakan kepada Muhammad bahwa orang mengatakan kamu gila, itu yang meneruskan Allah. Nah, sementara di Markus itu yang menyatakan itu manusia, bukan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya bukan di situ. Jadi Pertanyaan di saya, kenapa keluarga Yesus? Di Markus itu dengan pernyataan Allah, Allahmu berarti Kenapa manusia. keluarga Yesus menganggap Yesus Cuma gila? Itu loh pengikut Nabi pertanyaan gila. saya. Kau masih waras nggak cara berpikirmu? Kenapa? Masih waras nggak cara berpikir? Dengar. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Nah, pertanyaan saya, apa urgensinya Muhammad dikatakan Allah itu gila? Apa urgensinya? Oke, saya jawab boleh? Pakai data, apa urgensinya Iya. harus dikatakan kepada Muhammad Iya, bahwa saya- orang saya- bilang kau saya- gila? saya- Itu saya mulutnya jawab, Tuhanmu saya jawab. yang kau bilang suci. Coba, Saya apa jawab. urgensinya? Saya jawab. Saya tanya dulu Saya kau. jawab ya, Bang. Saya jawab ya. Iya. Nah, Iya. dijawab oleh ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Di mana ayat orang-orang selanjutnya? Kau katakan ayat selanjutnya. Kau kan pemuja Kristen kau. Astagfirullahaladzim. Hari ini kau tidak bisa kabur kau dengan saya. Di mana ayat Astagfirullahaladzim. selanjutnya kau baca? Sama saya harus pakai data, jangan pakai congor kau. Astagfirullahaladzim. Jadi Yuk. ketika kemudian diterangkan di dalam Al-Qur'an yang kamu bacakan Di tadi. mana Al-Quran? Jangan kau framing isi Al-Quranmu. Aduh. Ini saya Di bisa mana bicara datanya? nggak sih? Boleh bicara Iya, nggak? datamu di mana? Datamu di mana? Anda kan bertanya, saya kan bilang tadi Al-Quran Iya, surah datamu Al-Hijr. di mana? Saya nggak butuh congor-congormu. Datamu di mana? Di Al-Quran mana? Al-Quran surah Al-Hijr ayat 11. Ayat 11. Tunggu saya biar saya baca. Ya, silakan. Nanti jawab ya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila ya? Itu hak pribadi mereka lah. Loh, gimana sih? Allahu Akbar. Sekarang begini, apa urgensinya Allah itu meneruskan isi hati orang kepada Muhammad itu gila? Coba apa Oke. urgensinya? Saya jawab. Apa Wa ma urgensinya? ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka orang-orang kafir, mereka selalu mengolok-olok rasul tersebut. Oke? Itu pernyataan tersebut Urgensi itu? melalui Al-Qur'an. Enggak. Aduh. Loh, setiap kali rasul datang pasti dianggap Nggak gila. mengerti Yesus kamu dianggap kata gila enggak? urgensi. Kutanya dulu. Yesus Kamu mengerti nggak kata urgensi? Yesus dianggap gila enggak? Itu enggak urgensi Loh, kawan, itu enggak- itu perkataan manusia, bukan Lah perkataan iya kan Allah. Al-Quran mengatakan wa ma Kau ya'tihim kau mir rasulin setarakan illa Allah itu kanu dengan bihi manusia. yastahzi'un. Hah? Setiap kali rasul datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya.
Nah, Yesus dianggap gila, Apa diolok-olok nggak? urgensinya? Hei, Apa Yesus urgensinya? diolok-olok nggak? Yesus diolok-olok nggak? Itu nggak urgensi, itu biasa itu. Sekarang apa Yesus urgensinya? diolok-olok Sekelas tidak? Tuhanmu mengatakan Muhammad itu adalah Yesus pengikut diolok-olok tidak? gila. Aduh, gimana sih ini? Nih, gimana sih gini? Gimana sih gini? Apa urgensinya? kamu kau itu setarakan Alkitab dengan Al-Quran. Al-Quran saya kan menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir menuduh Rasulullah itu gila. Allah saya Nggak ada menjelaskan. orang kafir di situ, kawan. Kau memframing isi Al-Quranmu. Allahu Akbar. Kau penista isi Masya Allah. Al-Quranmu. Tidak ada di situ orang Allahu kafir. Akbar. Masya Tidak ada Allah. orang Masya kafir di Allah. situ. Saya tidak membaca Al-Quran kafir di situ. Allahu Bisa saja Akbar. orang Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu begitu. Kenapa Yang dituduh? membenci si Muhammad. Kenapa orang-orang kafir ini menganggap Rasulullah Tidak gila? ada kata kafir di situ. Karena Kamu jangan kemudian kau perpanjang. karena orang-orang kafir itu terheran-heran dari mana Rasulullah Tidak Muhammad ada orang SAW itu kafir menerima di situ. Al-Quran. Dengar ya, saya bacakan kamu Maka lagi. ayat Ya, selanjutnya dengar ya. mengatakan Dengar ya. inna Nah, nahnu kamu bisa bahasa nazzalna Indonesia, dzikra dengar ya. wa inna Dengarkan lahu dulu. lahafizun. Dengarkan dulu, kamu Sesungguhnya jangan berisik. Dan mereka akulah berkata, yang wahai menurunkan orang-orang yang Al-Quran, kepadanya diturunkan. aku pula yang Tidak ada menjaganya. orang Itu. kafir di situ. Kau memframing isi Al-Quranmu. Sehingga kemudian Al-Quran menerangkan menista isi wa ma Al-Quranmu. ya'tihim Tidak ada mir orang kafir di rasulin situ. illa kanu bihi Dengarkan dulu. yastahzi'un. Aduh, gimana nih orang-orang Islam? Juma telah memframing isi Al-Qur'annya, menambah-nambahi. Al-Quran itu bahasa Katanya Arab. kitab suci kok ditambah-tambahi, Juma. Al-Quran itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Di sini tidak ada kafir. Nah, kau membaca terjemahan kan? Kau? Hmm. Coba kau membaca terjemahan. Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Di sini tidak ada kata kafir. Kamu baca kata kafir itu dari terjemahan kan? Oh, berarti kalian itu bisanya bahasa Arab aja. Enggak, saya Nggak tanya boleh sama kamu. diterjemahkan. Jangan saya, mau tanya, kamu yang bahasa kutanya. Arab itu Kamu bisa yang diterjemahkan kutanya. apa enggak? Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Kamu bahasa memahami Arab itu Al-Quran ini dengan diterjemahkan terjemahan. atau nggak boleh Kutanya sama diterjemahkan? Kutanya sama Dengarkan dulu, Juma. Kutanya Dengarkan, samamu. Juma. Kamu memahami Al-Quran pakai terjemahan? Dengarkan dulu. Arab itu kau terjemahkan atau enggak? Saya tanya samamu, kamu Oke, mengartikan saya bilang Al-Quran saya ini dengan berarti terjemahan? terjemahannya ini salah. Tidak salah, kan ada kata mereka di situ. Juma, sudahlah, kau berhentilah engkau membahas isi Alkitab. Kalau enggak kamu harus berhadapan dengan malu saya kau kan, terus. malu kau kan, malu Ya? kau. Malu enggak? Terus Berarti pertanyaan saya, kau kenapa bilang kamu nggak jawab? terjemahan Pertanyaan ini, saya. isi Al-Quran Pertanyaan ini salah. saya, kenapa kamu nggak jawab? Kenapa keluarganya Dengarkan, Yesus terjemahan menganggap isi Yesus Al-Quran gila? ternyata salah ya teman-teman. Terjemahan isi Al-Quran ternyata salah. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Terjemahan isi Al-Quran ternyata salah, betul. Mengapa Kata keluarga si Juma, Yesus terjemahan isi menganggap Al-Quran itu Yesus salah. gila? Juma telah menghina isi Al-Quran. Kalian harus melaporkan Juma ini telah memframing isi Al-Quran. Tidak Orang ada Islam di situ itu kata orang kafir. cerdas. Kamu paksa di situ ada kafir. Juma memframing Tidak ada isi orang Al-Quran. gila di Islam itu nggak ada, bang. Juma Kamu mau isi teriak Al-Quran sampai dan menghina pantatmu isi Al-Quran. robek, kamu Ya, malah dengar ya. ditertawakan umat Islam. Dengarkan ya orang-orang Islam ya. Karena umat Saudara-saudara Islam yang tahu firman yang Juma menganggap ini telah Nabi menghina Muhammad isi gila itu Al-Quran. adalah orang-orang Kalian harus kafir. menangkap dia. Kalian harus melaporkan dia. Juma ini. Pertanyaan Juma saya, ini pertanyaan saya jawab, memframing pertanyaan isi saya jawab. Al-Quran. Juma Pertanyaan saya memframing isi jawab. Al-Quran. Oke? Pertanyaan saya jawab, pertanyaan saya jawab. Juma memframing isi Al-Quran. Pertanyaan saya jawab. Pertanyaan Kenapa saya, keluarga salah nggak Yesus? terjemahan yang dari bahasa Arab itu? Kenapa keluarga Dengarkan Yesus dulu, menganggap Yesus gila? salah nggak terjemahannya itu? Saya tanya dulu kamu. Kenapa justru saya yang dimatikan mic-nya, host? Dia nggak menjawab pertanyaan saya, host. Dia dengar Juma, selama ini kamu hanya bisa memframing. Jangan dimatikan, host. Kalau jagoannya sudah kalah, jangan gitu, host. Pertanyaan saya, kenapa Yesus Saya juga dianggap di keluarganya mute. gila? Dia Gitu. dengarkan Juma, di situ tidak ada kata kafir. Ya udah, ya sudah. Kau Sekarang saya memframing tanya. isi Al-Quran. Sekarang saya tanya, kenapa Ya. keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Iya, itu benar datanya. Itu hak mereka, wajar tidak suka. Lah, kenapa? Pertanyaan saya bukan itu. Kenapa? Tuh. Kok kenapa? Lah, Itu bukan firman Tuhan. iya, sekarang bukan firman Tuhan, tapi kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Kenapa kau tanyalah keluarganya?
Iya. Ya. Juma, Kenapa Yesus dianggap gila? Aku sudah jawab. Aku Kenapa? sudah Kenapa? jawab. Itu Sekarang pertanyaan saya. Kenapa kamu framing isi Al-Quran? Kenapa kamu keluarga framing isi Al-Quran? Yesus? Kenapa Pertanyaan kamu saya framing isi loh. Al-Quran? Kenapa Pertanyaan kamu framing saya isi loh. Al-Quran? Hah? Pertanyaan saya Kenapa loh. kamu framing isi Kenapa? Al-Quran? Kamu telah menista Kenapa Al-Quran loh. keluarga Hah? Yesus Yang kamu bilang menganggap itu adalah Yesus kitab gila? suci. Cuma menista isi Al-Quran. Saudara-saudara harus menjelaskan. Kamu yang kepada- menista Yesus karena kau mengatakan Yesus gila. Cuma menista isi Al-Quran, dia tambah-tambahi ada kata kafir di situ. Kamu yang menambah-nambahi. Kata kafir di Tadi kau yang menambah-nambahi tidak tadi. ada kata kafir dalam Al-Hijr 6. Kau yang menambah-nambahi. Ya, Katanya keluarganya ayat biarkan saja 9 katanya. pun, ayat berapa lagi? Ayat 11 ya. Dan setiap kali seseorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperoleh. Tidak ada kata kafir di situ. Kenapa kamu memframing itu Nah, sekarang kafir? pertanyaan saya, orang Cuma Islam itu memframing isi memahami Al-Quran itu apakah cukup dengan terjemah? menghina, menista Al-Quran. Nah, udah gila ini, orang gila ini ditemani diskusi. Kau yang pengikut Nabi gila, bukan saya. Ya kau nyembah Tuhan gila. Kau nyembah Tuhan gila. Kau menyembah Tuhan gila. menista isi Al-Quran. Kamu menyembah Saudara-saudara Tuhan gila. Kamu menyembah Tuhan Cuma gila. harus mempertanggungjawabkan ini. Kamu Dia telah menyembah menista Tuhan isi Al-Quran. gila. Tuhan Tidak kok ada gila. kata kafir di situ. Tuhan ya. kok gila? Gimana dong? Itu Tuhan kok bukan gila? firman Tuhan. Kenapa kamu paksakan? Saya tidak Itu mau tahu firman yang Tuhan, jelas host. keluarganya. Host, Yang tolong saya pimpin tahu dulu, host. keluarganya, Cuma ini, host. Saya mau keluarganya diskusi sama menganggap kamu, karena Yesus. kamu Kristen. Hei, Host, saya mau hei. tanya, host. Yang Host. saya tahu, yang Hai, saya host. tahu, Tolong yang saya pimpin dulu tahu, si Juma. keluarga Yesus menganggap Yesus gila itu. Host, host, ini juga host, si Juma ini. Saya mau tanya dulu bang host. Itu di Markus itu firman Tuhan nggak, pernyataan manusia itu? Host, itu bukan firman Tuhan. Iya, sekarang kenapa keluarganya menganggap Kok Yesus gila? kenapa? Kamu aja, kenapa kamu menghina Yesus? Itu kan hakmu. Gimana sih kau cuma- Yesus? Keluarganya yang menghina mengatakan Iya. Yesus gila, bukan saya. Cuma, kenapa kau menghujat Yesus? Di mana saya menghujat? Yang mengatakan Yesus gila siapa? Saya atau keluarganya? Banyak rekaman saya tentang kamu. Mana? Tunjukkan. Di mana saya menghujat Oke, Yesus? kalau saya tunjukkan kamu gimana? Ya, silakan. Hah? Silakan. Ya, tunggu ya, saya buka. Kamu mau Ya, hujat silakan. Yesus. Silakan. Ya, maka Jangan dinaikkan yang lain dulu, host. Biar si Prof ini kubuat mencret. mencret, kau yang mencret nggak bisa kau jawab. Yesus gila dibilang sama keluarganya. Itu bukan firman Tuhan. Nah, itu Yang alasan firman Tuhan itu yang dari Allahmu EGP itu firman Tuhan, firman setan EGP yang jelas diberitakan Kau bahwa menghujat Yesus kau, gila oleh keluarganya. teman-teman Islam, Juma ini menghina Al-Quran Kau yang menghina kitabmu, bukan firman Tuhan, bukan saya loh. Cuma menghina Al-Quran sendiri. Kamu yang menghina kitabmu. Ada kata kafir. Kamu nggak di mengatakan situ? kitabmu bukan Apakah firman Tuhan. Kamu itu mengatakan kata kafir. Saya mau tanya. Kamu mengatakan Jawab kitabmu saya, bukan jawab firman saya. Tuhan. Apakah Allah mau mengatakan kata kafir? Yes. Paulus Di juga mana? Di mengatakan mana kata tertulis? kafir. Di Al-Hijr 6 itu kata kafir. Di mana? Mereka itu siapa? Enggak ada kata kafir di situ. Kenapa kamu memframing? Makanya kalau kau tidak paham Quran, jangan kau bahas Al-Quran. Kalau kau tidak paham Al-Quran, jangan kau bahas Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, Al-Quran sendiri kau hujat. kenapa keluarga Yesus menganggap Al-Quranmu Yesus sendiri gila? kamu hujat. Kenapa keluarga sekarang Yesus pertanyaan menganggap saya, Yesus di mana gila? kata kafir di Al-Hijr 6? Mereka di situ siapa? Enggak ada kata kafir di situ. Mereka di situ siapa? Mereka. Enggak ada kata Iya. kafir di situ. Mereka di situ siapa? Merekanya ini siapa? Kenapa kau paksakan itu? Iya. Enggak ada kata host. Saya mau tanya host. Ada enggak kata kafir di situ host? Siapa kata mereka di situ? Siapa yang dituju? Aduh, ini dah. Aduh, gila kau. Kau sudah gila kau. Aduh, dengar Kau ya. sudah gila. Pertama Kau kau yang menuduh. penipu Nabi gila, bukan saya. Sekarang kau menuduh kitabmu bukan firman Tuhan. Yang kedua, keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Dengarkan Pertanyaan dulu, saya, dengarkan dulu. Kau kenapa bilang keluarga kitab. Yesus Siapa bilang- menganggap siapa Yesus bilang Tuhanmu manusia itu gila? kitab? Hei, Markus pertanyaan itu saya, kitab. kenapa? Markus itu firman Tuhan. Kenapa Yang kamu buka Markus? itu firman Tuhan. Kenapa Markus mengatakan yang kamu Yesus angkat itu gila? firman Tuhan. Yang itu firman Tuhan nggak yang kamu angkat itu?
Bukan. Jawab dulu. Bukan. Mencret kau kan? Bukan. Makanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarganya menganggap Kau Yesus hujat, gila? Apalagi Alkitab. Saya sendiri bertanya kau loh, hujat, kenapa apalagi keluarga Alkitab. Yesus menganggap Yesus Al-Quran gila? sendiri kau hujat, apalagi Alkitab. Pertanyaan Pantas saya kau sederhana. Kenapa keluarga pantas kau Yesus diadukan si Dosma menganggap kau. Yesus gila? Pantas kau diadukan si Dosma, penghujat kau. Pertanyaan saya loh. Al-Quranmu sendiri kau hujat. Apalagi Pertanyaan saya Alkitab. sederhana loh. Kenapa Al-Quran keluarga sendiri kau Yesus hujat. Jawab. menganggap Yesus gila? Kenapa? Malah kau jawab, Kenapa itu Allah bukan firman Tuhan. dan meneruskan Lucu. Muhammad itu nabi gila? Kenapa? Sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Nggak lanjut diskusinya. Eh? Nggak lanjut diskusinya. Gitu aja terus nggak. Aduh, anak Ya, kecil ini. kamu bocil, yang bocil. tidak menjawab, saya Bocil, sudah saya menjawab. sudah jawab dari tadi. Allah sudah menjawab di ayat Di mana 11 jawaban tadi. Allahmu? Di mana? Ayat 11, ayat 11. Wa ma Kau bilang kafir, ya'tihim nggak ada kafir di min situ. rasulin illa Tak ada kanu kafir bihi di situ. yastahzi'un. Tak ada kafir di situ. Di situ Ya, kata mereka siapa? tidak ada kata kafir di Saya situ. tanya, kata mereka itu siapa? Jangan kau paksa saya. Makanya kau dongok. Makanya kau Jangan lakukan. ngomong. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kau keluarga framing Yesus isi menganggap Yesus gila? Al-Quranmu sendiri kau framing. Oke? Kenapa keluarga Yesus Al-Quranmu menganggap sendiri Yesus kau gila? framing. Kau itu menista Al-Quran. Kenapa keluarga Yesus Al-Quranmu menganggap sendiri kau Yesus framing, gila? Ya, Kenapa kau perlu. keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kenapa? Itu bukan firman Tuhan. Saya Masalahnya tidak sekarang tanya Allah itu firman bukan? Tuhan atau bukan firman Tuhan. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, kenapa Itu keluarga hak Yesus manusia. menganggap Yesus Kau aja gila? menghujat. Kau aja menghujat Yesus. Mana buktinya saya hujat Yesus? Kenapa kau diadukan si Dosma? Karena kau menghujat. Enggak, karena saya didatangi oleh misionaris pelacur agama bagi baju kaos kepada saya. Kamu itu menghujat. Ya kan Mana? kau benci dengan nama Yesus kan? Siapa bilang? Ini saya sedang bertanya. Koprak. Saking cintaku kepada Yesus, saya bertanya, kenapa keluarga Yesus dasar kau begitu menganggap tadi, Yesus kau. gila? Makanya Itu kau loh pertanyaan penghujat, saya. kau penghujat. Kenapa keluarga Yesus Penghujat. menganggap Yesus gila? Itu loh Penghujat. pertanyaan saya. Dengar ya. Itu bukan Tuhan. Hah? Mereka Halo, manusia. Saya tidak tanya, saya tidak tanya Tuhan atau hantu. Yang saya tanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Halo teman-teman. Tolong di-mute dia, host. Tolong di-mute dia, host. Kita gini ya, saya rasa kita berikan waktu ya untuk saling berdiskusi ya. Bang Juma juga bisa memberikan waktunya untuk Prof Tok untuk menjawab. Pak Prof Tok juga berikan waktunya untuk Bang Oke. Juma menjawab. Oke. Jadi saya anggap tema yang pertama yaitu siapakah orang yang telah turun dari surga, itu saya anggap sudah selesai. Yaitu Ya. kita bahas ke tema yang berbeda, yaitu tentang Gila. kata gila yang Ya. dimana di dalam Al-Quran tadi Muhammad juga diberikan ke label gila, dan juga Yesus diberikan label gila di dalam kitab Markus. Jadi Ya. izinkan Bang Juma menjelaskan, izinkan Baik. juga Prof Tok menjelaskan. Oke, silakan. Saya berikan waktunya kurang lebih 1 menit. Cuma ini memframing kerjanya. Al-Qurannya di framing. Ya kenapa kau nangis? Enggak ada yang nangis, kau yang nangis. Oke, Kenapa silakan. kau nangis? Waktunya Kenapa kau kurang nangis? lebih 1 Aduh, menit jangan menjawab mencret lah, ayat Juma. itu yang Diam Dia dulu, bilang, ini "Kalau waktu Juma, saya. ayo." Kau yang pengikut silakan Nabi gila. dulu. Sekarang Juma Ya, saya kan? Saya dulu kan? Kenapa kamu framing isi Al-Quran? Saya dulu kan? Betul? Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang kafir data, Mekah. jangan pakai bulan. Diam. Ini waktu saya. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6 silakan ini. waktunya, Om Juma. Pakai data. Di mute dulu orang gila ini, di mute dulu. Menerangkan yang pengikut Nabi gila. perkataan dan ejekan orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stop 1 menit untuk Bang Juma. Ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ayat-ayat Al-Quran disampaikan kepada mereka. Jadi Rasulullah datang menyampaikan ayat suci Al-Quran kepada orang-orang kafir di kota Mekah. Mereka kemudian mengatakan, hai Nabi Muhammad, engkau yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul Allah,
dan yang telah diturunkan Al-Quran kepadamu, sebenarnya ucapan dan dakwamu itu menunjukkan bahwa kamu sesungguhnya adalah orang yang gila atau ada tanda-tanda gila pada dirimu, karena Al-Quran tidak mempunyai arti dan makna sedikit pun. Pertentangan dengan pendapat kami itu jelas dan menyalahi kepercayaan kami yang diwariskan nenek moyang kami. Sudah banyak sekali framingnya. Nah, itu tafsir dari ayat suci Al-Quran. iya, Saya kami bacakan tahu, samamu. kami tahu Islam itu apakah tafsir. mungkin kamu menerima sesuatu yang tidak Sudah, sesuai Host. dengan pikiran Giliran dan saya, tidak Host. sesuai dengan cerdik Giliran pandai saya, Host. ulama kami? Oke? Dimit, Jadi Host. itu adalah Host, dimit, ucapan. Diam dulu. Itu adalah dimit, ucapan Kok kamu terus orang-orang yang ngomong? kafir. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kata kafir di situ. Kau memframing isi Al-Quran. Oke. Jadi Pertanyaan di Markus itu, Silakan. ya, saya baca dulu ya di Matius 4 ayat 4 ya. Firman Tuhan itu bukan keluar dari mulut manusia, tapi keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 ayat 4. Jadi Markus itu keluarganya mengatakan, keluarganya siapa? Secara manusiawi. Itu bukan keluarganya di Markus. Ya, saya baca dulu ya. Host, tolong dulu di media host. Kenapa kamu kejang-kejang, Juma? Kamu sedang membuktikan dirimu adalah pengikut Nabi gila di sini. Kamu katakan tadi bukan ucapan keluarganya. Silakan kau baca. Dengar dulu. Kamu diam dulu. Host, tolong di media host. Kalau nggak bisa diam, dia turunkan aja host. Memang begini kalau udah kalah. Aduh, gimana ini host? Ya, dengar ya. Saya sudah jawab. Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi Allah itu yang adalah Tuhan meneruskan perkataan orang. Itu kan gosip bahwa Muhammad itu Nabi gila. Oke? Kenapa? Apakah Allah itu membenarkan Muhammad Nabi gila? Terus kamu itu pengikut Nabi gila yang kepadanya diturunkan adalah orang gila? Jelas ya? Itu pernyataan manusia, tidak apple to apple dengan pernyataan Allahmu yang kau bilang itu Tuhan. Paham? Oke? Kalau manusia mengatakan Markus 3:21 jawab. Aduh, kayak mana nih host? Sudah saya jawab. Jawab. Sudah saya jawab. Apa jawabannya? Oke, bentar. Ya teman-teman, saya sudah menyimak dari pernyataan saya. Ya, bentar, waktu saya ya teman-teman ya. Jadi saya simpulkan tadi yang disampaikan oleh Prof. Tok itu bahwasannya itu bukan secara langsung dari Tuhan, tetapi keluarganya yang menyatakan Yesus gila. Tapi saya mau perdalam juga tentang tadi di ayat itu. Apakah ada di sana kata kafir, Bang Juma? Ya, di tafsirnya jelas tertulis, Bang. Tafsir itu adalah yang menjelaskan. Bukan tafsir. Datanya mana? On cam dong. Jangan langsung Oke. ngomong kosong kau. Coba. Saya buka kamera ya, Ya. Nah, nanti kau buka kamera Jangan juga ya. Jangan framing. Ya, sabar saya. Kau berhadapan dengan Bang Suma soalnya. Diam. Juga berhadapan dengan saya. Tenang aja. Besarin. Saya sudah tahu kamu itu tukang framing, Juma. Nih. Nah, ini tafsir kami nih. Tafsir Kemenak. Ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang apa ini? Orang-orang apa? Orang-orang kafir Mekah nih. Tuh. Kafir Mekah ya. Apa itu tafsir apa? Perkataan orang-orang kafir Mekah tuh. Dah selesai. Apa itu? Nih, tafsir apa itu? Kementerian tafsir Agama. Apa? Nih. Hah? Ini. Kamu tahu nggak arti tafsir? Dah selesai Itu ya, asumsi. selesai. Jadi dengar ya. Dah selesai. Giliran saya bertanya samamu. Itu asumsi, tidak ada Pertanyaan saya kepadamu, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Terlepas itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan, yang jelas dikabarkan bahwa keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Pertanyaan saya, kenapa? Ingat, kamu membawa Matius. Oke, terima kasih setelah. Kamu membawa Matius 4 nomor 4. Matius 4 itu adalah ucapan yang keluar dari mulut Matius. Tapi mau dijawab. Silakan Anda jawab. Aduh, kasih permen dulu host sama si Jume nih host. Permen karet biar ini dia. Beli dulu permen karet Juma. Itu udah banyak koinmu itu.
supaya jangan Kasih mewek waktu kok di untuk sini. Silakan Ko Tok Juma. menjawab ya Bang Juma. Ya. Ya, mute deal ya. Nanti dia tuh nggak bisa tahan sahwatnya tuh. Di mute dulu dia, di mute. Orang-orang pengikut keledai begitu, minum kencing onta. Oke. Masuk ke tema, Kenapa Bang. Yesus dikatakan gila? Wajar. Kenapa? Karena nalar manusia. Aduh, gimana sih nih host? Ya, Si lanjut. Juma ini bisa Ya, nggak Yesus dia- gila wajar kau bilang. Mereka Wajar. mengatakan, Nalar manusia mereka maksudnya. mengatakan, tengok di host, di framingnya kan, tengoklah kan, tengoklah kan, memanglah ini si brengsek ini, cuma brengsek, kamu Sopan jangan. Bang, sopan. Kau mengatakan wajar Yesus disebut gila. Orang Ngakaklah kita. mengatakan itu wajar, kenapa? Orang. Nah, kalau di framing, Mana kata orang di situ? Mana kata orang? Tunjukkan kata orang di situ. Markus itu Tunjukkan. orang bukan. Ya, Aduh, mana ini kata nggak bisa orangnya? diskusi nih, host. Mana Host, kata nggak bisa orangnya? diskusi. Ini pembukaan Mana? host. Sama. Aku juga Al-Quran. tanya. Mana kata Host. orang? Saya juga Ini sama. Mana pembukaan kata orang? Al-Quran, Tunjukkan. host. Kau jangan memelintir Bible-mu. Mana? Host, dengar ini host. Mana kata orang di situ? Nggak ada. Izinkan Ayo, waktunya kau. untuk- Iya. Mana kata orang di situ? Ini, aduh. Mana kata orang? Kejang-kejang dia, aduh. Kau cari Kejang-kejang kata ini, kafir. memang Saya kan. juga cari. Mana kata Aduh. orang? Alah. Oh, jadi keluarga Yesus itu bukan orang. Keluarga Sekarang Yesus itu bukan mana orang. kata orang? Mana kata orangnya? Mana? Keluarga Yesus itu Mana orang. kata orangnya? Aduh, nggak bisa Mana diskusi kata dia, orangnya? Host, nggak bisa diskusi dia. Host. Mana kata orangnya? Masa keluarga Kata mereka tadi, saya menjelaskan kata mereka tadi. Kau katakan mana kata kafir. Sekarang saya balik nanya, mana kata orang? Host. Hush, Anak kecil. tolong, Halo. Nggak bisa diskusi. hush, tolong. Ya, teman-teman. Teman-teman tertib dulu ya teman-teman ya gini ya. Saya rasa kita Kau kita tanya, harus ke saya tadi apa berkata namanya, kata ke- kafir, kau tanya mana kata kafirnya. Sekarang mana kata orangnya? Ada. Nalarnya nggak main. Kau bilang Kamu nalarmu keluarga nggak Yesus, main. karena keluarga Yesus bukan orang. Nah, sekarang emang orang-orang Mekah itu mereka itu bukan orang kafir. Cuma kopla. Kau yang kopla. Kau yang kopla. Tidak ada tertulis orang di situ. Sama Kamu seperti itu kata yang mereka. kopla. Mereka Al-Quran itu orang kau kafir. framing. Mereka itu orang kafir. Kau yang memframing. Kau katakan ada kata orang, tidak ada kata orang di situ. Al-Quranmu. Kau framing Bible. Kau katakan bukan firman Tuhan katamu. Gara-gara kau tidak mau disebut Yesus gila, kau ingkari kitabmu, kau katakan bukan firman Tuhan. Mampus kau. Berarti Kristen mengkitabkan karangan orang. Wartawan punya merek. Sudah benarlah apa yang dikatakan oleh para ahli. Bible bukan firman Tuhan. Sedangkan kau sendiri mengakui Markus itu bukan firman Tuhan. Lalu buat apa orang menjadi Kristen kalau hanya surat kabar? Kau gila kau. Mentang-mentang kau menyembah orang gila kata keluarga Yesus, kau juga ikut gila. Lucu kau itu. Kau malah menambahkan. Oke, yang saya tanggapi dari pernyataan dari Prof. Tok tadi bahwasannya orang yang mengatakan Yesus gila gitu ya, yang disampaikan Prof. Tok juga tadi bahwasannya di mana di situ bahwasanya itu adalah orang-orang kafir kata mereka di sana, dan menurut tafsir yang tadi abang bilang di sana ternyata kata mereka itu adalah orang-orang kafir ya. Apakah itu tafsir dari mana? Al-Qurtubi, Al-Bukhari, saya Muslim atau apa itu bang? Atau memang pemerintah Indonesia yang membuat tafsir itu? Tafsir apapun yang ditunjukkan itu asbabul nuzulnya, itu sebabnya kemudian dia dikatakan gila oleh orang kafir. Nabi Muhammad itu kontak dengan orang kafir pada saat itu, bukan dengan orang Indonesia. Ketika Nabi Muhammad datang memberitakan tentang Al-Quran, orang-orang kafir menolak dan mengatakan orang ini gila. Seperti itu adanya. Jadi memahami Al-Quran itu bukan hanya dengan terjemah. Makanya ditertawakan seorang profesor, otaknya cetek kayak begitu. Giliran saya tanya, kenapa kemudian Yesus dianggap oleh keluarganya gila? Kalau Nabi Muhammad dianggap oleh orang kafir gila, wajar, karena musuhnya. Lah ini keluarga sendiri menganggap Yesus gila. Keluarga sendiri.
Kalau Nabi Muhammad musuhnya menganggap dia gila, wajar. Nabi Muhammad keluarganya sendiri loh. Apa? Yesus menganggap gila, dianggap gila sama keluarganya sendiri loh. Nabi Muhammad dianggap musuhnya gila, wajar. Yesus dianggap gila sama keluarganya sendiri. Alasannya apa kemudian oleh seorang profesor gadungan ini? Itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah Matius 4 nomor 4. Kau lupa, Matius 4 itu juga adalah ucapan yang keluar dari mulut pengarang Matius. Dodol. Berarti Matius 4 ini keluar dari mulut pengarang Matius, berarti bukan juga firman Tuhan. Parah. Kamu bukan profesor, kau kompresor. Kompresor yang untuk mengisi angin kepala otakmu itu supaya bengkak otakmu, supaya berisi. Al-Quran kau tafsir-tafsirkan seenak perutmu. Al-Quran itu punya kaidah ilmu. Dia punya ilmu. Al-Quran itu. Al-Quran tidak dipahami dengan satu ilmu saja, yaitu terjemah. Enggak. Al-Quran ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, ada i'rab, ada tajwid, makhraj huruf, dan seterusnya. Lah Bible? Saya bertanya, kau langsung putus asa. Itu kan bukan firman Tuhan, itu kan karangan Markus. Hei, kau menghindari Yesus gila, tapi kau buka aib bahwa kitabmu bukan firman Tuhan. Ya gulung tikar. Ya, terima kasih ya teman-teman buat Bang Juma dan juga Prof Tok Tok yang sudah berpartisipasi untuk berdiskusi di sini. Sebenarnya tadi saya buat tema yaitu siapakah orang yang turun dari surga. Namun akhirnya pembahasan ini sudah melebar dan akhirnya menjadi seru, yaitu tentang pembahasan kedua tokoh yang dihormati di Al-Quran itu di Al-Quran Muhammad itu sangat dihormati, namun ada kata-kata yang ditujukan kepadanya dengan kata gila ya teman-teman. Dan juga memang tak bisa dipungkiri di dalam kitab Markus juga ada bahkan keluarga Yesus menyebut Yesus gila. Dan mungkin teman-teman juga di bawah telah menyimak pembahasan mereka yang walaupun mungkin dalam perdebatan tadi itu suara saya tertimpa ya. Saya nggak tahu kenapa. Apa karena Bang Juma punya mic yang bagus dan Prof Tok Tok juga punya mic yang bagus sehingga suara saya nggak kedengaran ya teman-teman. Tapi saya menangkap memang kedua tokoh ini pernah diberikan julukan sebagai orang gila. Sama seperti saya mau komentari juga, kenapa tadi Bang Juma juga bertanya, kenapa Yesus disebut gila oleh keluarganya? Itu belum dijawab oleh Bang Prof Tok Tok ya. Dan saya bisa juga komentari dari pertanyaan itu, sama seperti pada umumnya kebanyakan orang di dunia ini ketika orang mulai bertindak atau mulai menyatakan hal-hal yang mungkin di luar kapasitasnya, orang akan melabeli gila kepada orang yang menyatakan hal tersebut. Bahkan kepada orang tua juga bisa melabeli gila kepada anaknya. Di sana ketika Yesus menyatakan pernyataan yang mungkin spektakuler bagi keluarganya dan mereka mungkin secara manusiawi tidak menerima pernyataan itu, maka keluarganya melabeli seperti itu ya teman-teman. Karena saudara teman-teman yang telah hadir, mereka mungkin nggak setuju, nggak sepaham, nggak sepakat dengan apa yang Yesus katakan, tapi Yesus menyatakan apa yang perlu dia katakan sehingga konsekuensinya keluarganya melabeli Yesus gila. Bukan berarti Yesus itu memang secara syarat dia terganggu, bukan ya, tetapi bisa saja pernyataannya itu menggoncang paradigma keluarganya yang selama ini bersama-sama dengan dia ya teman-teman. Sama seperti saya bisa katakan siapa saja gila, tapi bukan berarti siapa saja itu memang sedang terganggu syaraf dan juga pikirannya atau akalnya atau logikanya. Saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga
Nah, seperti juga penjelasan Bang Juma ya, yang menyatakan Muhammad itu gila ternyata orang-orang kafir. Tapi yang menjadi pertanyaan dari Prof Tok Tok tadi, saya belum dengar Bang Juma menjawab ya teman-teman. Yang mana pernyataan Bang Tok Tok tadi, kenapa Allah itu akhirnya terlibat gosip karena melanjutkan pernyataan orang-orang kafir, sehingga Allah yaitu juga menyatakan Muhammad gila gitu ya. Saya belum melihat tadi Bang Juma menyentuh pertanyaan dari Prof Tok Tok itu. Jadi karena suaranya tadi saling timpa menimpa, mungkin tidak saling mendengar atau tidak saling fokus dengan pertanyaan kedua audiens tadi. Tapi terima kasih buat waktunya yang telah diluangkan oleh Bang Juma. Terima kasih juga buat waktunya yang telah diluangkan oleh Prof Tok Tok, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang menonton sampai 1.700 orang, dan itu pecah rekor di Komal saya hari ini ya. Terima kasih, semenarik itu tadi temanya sehingga banyak yang menonton, dan juga banyak di bawah yang menulis typing ya. Ya, jadi teman-teman, terima kasih juga kontribusinya. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah follow akun TikTok kita ini. Siapa tahu nanti juga para apologet boleh naik dan saya bisa menjadi host, menengahi jalannya diskusi perdebatan dengan tema-tema yang akan semakin menarik kita buat di depannya. Bantu teman-teman follow akun kita sehingga akun kita semakin besar dan juga menjadi wadah untuk diskusi para apologet Kristen maupun apologet Islam dan juga apologet agama-agama tetangga, agama-agama lain ya teman-teman. Terima kasih buat waktu dan kesempatan ini. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan dengan teliti apa yang sedang kita putar dalam video barusan? Saya berharap teman-teman boleh diedukasi tanpa baper, lapor-melapor seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak pernah dewasa, namun kerjaannya setiap hari membahas kitab suci orang lain seenaknya, menafsirkan sesuka hati mereka. Itulah yang mereka kerjakan, tetapi ketika dibalas mereka justru melaporkan orang yang membahas kitab suci mereka. Tidak usah heran karena itu sudah berlangsung sejak lama dan itu akan terus terjadi. Tetapi mari terus bersemangat untuk meluruskan pola pikir mereka terhadap kekristenan yang notabene mereka selalu suka-suka membahas. Nah, kali ini teman-teman kita mendengar dengan baik bagaimana seorang murtadin tersebut dapat membungkam ocehan dan tafsiran sembarangan yang ditampilkan oleh gurunda. Stop dulu. Gurunda bagi orang yang menganggap dia gurunda dan yang memimpin mereka di dalam sebuah kebutaan, karena dia selalu mengajarkan tentang Alkitab dan kekristenan lalu menganggap dirinya paling tahu. Kalau kita mendengar tiada hari tanpa membahas Alkitab bagi dia, tiada menit, tiada detik, tiada jam selalu membahas Alkitab. Mungkin kali ya dia menumpang hidup melalui Alkitab, puji Tuhan. Tetapi di saat yang sama dia tidak tahu diri teman-teman, dia hanya menafsirkan Alkitab sesuka hatinya. Tetapi kali ini saya hanya ingin menyoroti poin yang menurut saya sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh murtadin tersebut, yaitu ketika dia berkata kalau engkau tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau akan mati dalam dosamu. Luar biasa, engkau akan mati dalam dosamu. Itu jelas. Orang yang menolak Kristen, orang yang menolak Kristus, dia akan mati di dalam dosanya. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, itu final. Lalu si sang gurunda dengan lantang berkata, aku percaya kepada Yesus itu Tuhan, tapi itu utusan. Loh, jangan standar ganda dong. Memang dalam Alkitab, khususnya Yohanes 17 ayat 3, seperti yang selalu kalian kutip, dia adalah utusan. Tapi konsep utusan pun itu berbeda seperti yang Anda pahami. Bagi kekristenan, dia utusan dalam arti bahwa dialah yang menyatakan kehendak Allah yang tak kelihatan itu kepada seluruh umat manusia. Maka dengan jelas Alkitab berkata, barang siapa melihat aku, percaya kepada aku, dia sudah percaya dan melihat Bapa yang mengutus aku. Artinya apa? Dia sedang berbicara tentang sehakikatnya antara Allah itu dengan Yesus. Dia sehakikat. Dia tidak terpisahkan, karena bagaimanapun Yesus itu adalah Allah, dia itu firman menjadi manusia, sehakikat. Jadi ketika dia berkata engkau mati dalam dosamu, udah final teman-teman, selesai sudah. Mau bergasing ria berputar-putar kemana-mana pun dia tidak akan pernah mengelak dari penantian akan sebuah realita bahwa ketika dia menolak Yesus dia akan mengalami
hal yang disampaikan oleh murtad tersebut. Oke teman-teman, itu saja. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan kepanasan, yo. Mari terus cerdas, mari terus mengikuti Yesus sungguh-sungguh, karena dia jalan satu-satunya menuju Allah yang esa itu. Dia yang menyediakan jalan. Dia jalan itu sendiri. Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun ya yang sampai kepada Allah yang esa tanpa melalui aku, kata Yesus. Hanya dia yang berani dari semua nabi yang ada, teman-teman. Itu luar biasa. Hanya dia satu-satunya. Jadi jangan sampai terlambat. Mari, tidak usah kepanasan, pikirkan dengan baik, cerdaslah, karena keputusan hari ini memberikan konsekuensi di kemudian hari. Oke teman-teman, mari cerdas, karena orang cerdas pasti berpikir kritis. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.